seem like the type to love and leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Selamat pagi, saya ucapkan kepada Anda sekalian. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang. Terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk datang menghadiri pertemuan kita pada hari ini. Tapi angka baiknya sebelum memulai kegiatan kita ini, kita wawancara berdoa, kita berdoa. Ada yang bersedia untuk berdoa. Sebelumnya di sini kita lakukan bimbingan kelompok atau dengan BKP dengan penerapan. Jadi pengertian dari BKP ini adalah suatu pelayanan yang dimana kita membahas suatu masalah atau suatu yang berkaitan dengan pengertian. Jadi dari pengertian itu kira-kira teman-teman tahu tidak tujuan dari kita melakukan BKP ini? Jadi tujuan dari BKP ini kita mempunyai supaya kita juga tahu supaya orang lain juga mau kita jadi bisa mengeluarkan pendapat yang untuk orang lain. Terus kita juga bisa bertanggung jawab atas pendapat yang telah kita kemukakan. Lalu kita juga belajar menghargai orang lain, mampu mengendalikan kritikan dan juga bisa menjadi alat keselamatan ini. Dari cara pelaksanaan dari BKP ini, yang dimana saya sebagai BK dan teman-teman sekalian sebagai apa. Jadi cara pelaksanaan ini, setiap anggota kelompok atau teman-teman sekalian diminta secara bebas dan sukarela menyampaikan pendapat ide. Di sini dia ada pendapat yang salah dan tidak ada yang sedang menyalahkan. Dan apabila teman-teman sekalian ingin berbicara, silakan Anda terlebih dahulu menghargai pembicaraan kita. Lalu yang kedua itu kita menggunakan dengan baik apabila nanti kita sedang melakukan pendapatnya. Yang ketiga itu selama pertemuan ini kita lakukannya dengan menggunakan pembayaran. Ada asas-asas dari dengan kelompok yang akan kita laksanakan ini, yaitu yang pertama itu asas kerahasiaan. Di mana apa yang kita bahas pada pertemuan ini seperti rahasia yang mana saya dan teman-teman sekalian saja yang tahu. Namun apabila terdapat teman-teman sekalian yang membocorkan ke luar atau orang lain yang berguna, akan saya kenakan sanksi yang mana dia akan saya lakukan, akan saya katakan apa yang disampaikan. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana teman-teman sekalian itu secara terbuka mendapat ide dan pendapatnya. Yang ketiga itu ada asas kenormatifan di mana kita melakukan kegiatan ini berdasarkan norma yang ada ataupun norma dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada norma, ada asas kesukarelaan. Ada asas kesukarelaan. Kita teman-teman secara sukarela melakukan apa yang ada di sebelumnya mungkin kita di sini sudah ada yang saya kenal atau tidak ada yang berbicara kali ini sebutkan kita bermain game saja. Dimana ini kita oper ke teman-teman dimana pada saat dia memegang ini dia memperkenalkan dirinya dan juga cita-citanya. Saya mulai dari saya kita cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Saya Sutina, saya ingin menjadi astronom. Profesor. Saya cita-cita menjadi dokter. Saya ingin membawa dari kesehatan saya menjadi psikiater. Kita kelas ke depan kita. Jadi di sini kita akan membahas apakah dari teman-teman sekalian sudah siap
Sudah. Jadi kegiatan kita ini kita melakukan dengan teknik diskusi. Jadi kita berdiskusi mengenai seperti gimana yang saya ambil itu tentang pengembangan perilaku empati. Sebenarnya teman-teman tahu tidak apa itu empati? Jadi, saya empati itu adalah kita merasa apa kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Beda dari teman sekalian yang lain. Ini adalah kita sebagai manusia ambil bagian dan bersama sama. Kita kalau mengambil evidence dari orang lain itu juga merespon perasaan orang lain yang berbeda. Jadi dapat saya simpulkan sebenarnya beberapa tadi ingin dengan pemahaman. Jadi membantu secara apa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kira-kira nih faktor apa sih kalau misalnya sekarang nih ada orang yang perasaan hati itu tidak ada sekarang ya tidak ada. Menurut teman-teman faktor apa yang menyebabkan perasaan pada seseorang itu? Mungkin kenapa orang itu bisa kurang memiliki adanya rasa empati, mungkin karena kan kurang pendidikan karakternya. Jadi kan rasa empati itu tidak tumbuh dengan sendirinya. Nah, rasa empati itu kan pastinya ada pembelajarannya dengan sebelum tahun kita nanya empati itu apa. Nah, itu kita belajar juga empati itu gimana. Jadi kan itu ada pembelajaran dari nilai moralnya dan sosialnya juga, seperti kayak toleransi itu kan empati, peduli sesama itu juga empati, dan juga bekerja sama itu juga bagian dari empati. Jadi menurut saya faktor itu gara-gara kurang pendidikan karakter. Jadi masuk ke UNIMED karena UNIMED karakter itu di university kayak gitu. Baik, terima kasih. Nah, tentang pendidikan karakter. Jadi untuk sekalian apakah ada lagi? Menurut saya faktor penyebabnya kalau orang yang sudah sadar kalau menurut saya itu ada di sekitar lapangan ini kecenderungan seseorang untuk selalu mengeluarkan keinginan dan pendapatnya orang lain meskipun bertentangan dengan keinginannya. Kayak saya itu susah kalau nggak enak bilang tidak ke orang lain itu apa itu dia tidak boleh gitu. Berarti menggayahkan Sekarang ada lagi penyebab mungkin seorang memiliki kurang empati mungkin perlindungan atau perlindungan karena ilmu itu mempengaruhi empati kita. Atau mungkin ketika kemudian itu saya sedikit kemudian itu ketika di lampu merah itu saya selalu bantu kalau ada yang masuk mungkin dia ini saya kasih cuma lama-lamaan ada orang-orang yang malah mati saya kenapa sih ini dia jadi ketika saya ke situ sudah saya lakukan ini mungkin saya sampai sekarang saya pernah jadi walaupun saya melihat udah kayak susah mungkin tidak ada anak yang susah tidak bisa terus kenapa karena dia tadi lingkungan saya berlalu di dunia kepenawaran memiliki empati yang mungkin dipengaruhi oleh lingkungan. Kalian ada kurang memiliki empati dan belakang itu adalah bisa jadi karena punya trauma. Dia pernah dijaga mencintai dia dan trauma. Orang udah semakin enak kan, jadi mungkin karena seperti ya dia udah pernah dari trauma seperti itu untuk belakangan harinya maka kita buat yang lain dia akan kasih dengan cepat tersebut. Kira-kira dari faktor tersebut apa sih dampaknya mungkin ke
mungkin dampak dari kita kurangnya memiliki rasa empati tersebut tuh bisa menurunnya solidaritas sosialnya seperti yang Mbak Winnie tadi. Kita tuh jadi kayak dalam skala masyarakat nih, kita menjadi kurang empati, membuat orang tuh tidak peduli pada masalah sosialnya. Pada tadi misalnya mungkin jadi kita kayak nggak peduli gitu, kayak karena tadi udah kena trauma, trust issue dan trauma tersebut, jadi kita kayak ya itu tadi kurangnya solidaritas sosial terhadap masyarakat di sekitar kita. Bahkan saya ada di lingkungan islami sosial di mana kita tidak mampu memahami orang lain, kita menjadi kita dari lingkungan teman, keluarga ataupun oleh lingkungan di sekitar kita. Karena apa? Karena mereka merasa tidak dihargai. Mereka merasa buat apa saya berhubungan dengan dia ketika dia tidak bisa membaca atau memahami tentang perasaan saya. Menurut saya saya juga ini mungkin sebelum dia ada ini merasa pendapatan dia itu kayaknya itu merasa nggak yakin sama kemampuannya, nilainya atau kemampuannya yang masih tinggi, jadi kayak emang harus sama keputusan sendiri, dia juga takut berbicara dan yang kaitan pendapatnya, juga dia merasa tidak layak berada kebenaran seperti itu. Tadi kan saya bilang faktor penyebabnya itu karena kurangnya pendidikannya. Jadi kita mungkin bisa memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak sendiri seperti menanamkan nilai peduli sesama, hormat terhadap yang lebih kuat, hormat kepada sesamanya, dan kerjasama yang ada di lingkungan atau di sekolah. Mungkin untuk meningkatkan manfaat kita bisa gabung ke organisasi Indonesia menjadi kelompok pendidikan. Dengan kita bergabung dengan Indonesia, kita sebenarnya program-program ini kita mengingatkan bicara itu melalui organisasi itu kita bisa membantu. Jadi ketika kita langsung lapangan kita bisa melihat situasi lapangan sebenarnya secara langsung saya kita akan masuk ke mungkin kita mampu menjadi menemukan rasa kemanusiaan kita itu mungkin solusi mereka seperti itu. Jadi saya kira adalah ketika tadi saya jelaskan itu dari isolasi sosial. Jadi solusi untuk si pelaku itu boleh juga introspeksi diri, yang hanya ingin dipahami rasa tidak mau mengenal orang lain. Jadi dia ikut mampu mengenal saya untuk merasakannya. Untuk memahami itu kan berarti kita membaca pikiran dan perasaan dia, jadi dia itu mampu untuk mengungkapkan diri pada perasaan dia itu kan boleh tidak dia kalau itu salah enggak gitu. Jadi kita lagi memang boleh tujuan kita mengatakan boleh salah atau dengan lebih. Saya solusi dari meningkatnya mungkin kita bisa lebih baik mengenai supaya kita harus melakukan apa yang kita ambil itu berhasil, walaupun secara benar mungkin kita melakukan itu berarti kita menyadari memberi apresiasi terhadap manfaat diri. Bahkan yang melihat sederhana kecil ini bisa penting atau bisa menjadi beban besar selalu melihat yang orang kecil ini. Kan banyak orang masih gagal karena hanya fokus pada hasil besar. Dan merupakan kemampuan kecil yang sebenarnya sangat berarti. Kita kan dengan menghargai proses itu kita bisa lebih termotivasi, terus juga kepercayaan diri kita serta juga kamu dan juga kita jadi lebih sadar untuk kemampuan diri. Baik, terima kasih banyak solusi dari menghasilkan kita sangat terima kasih atas yang luar biasa saya sangat
dan tak terasa keyakinan kita ini akan segera berakhir. Mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan diskusi kita ini lagi. Kawan mungkin bisa kita berdiskusi, mungkin dari CPR atau sama. Menurut teman-teman sekalian, pesan apa yang rasakan? Kesan mungkin sederhana ya, gitu. Mungkin kesan dengan adanya topik ini mungkin kita bisa membaca manusia. Kita bisa bicara bahwa kita hidup di dunia berdua diri sendiri. Kita bisa sebelum kita di Tuhan kita bisa mungkin melakukan orang dunia. Dan harapan mungkin bisa menemukan manusia kita semakin besar, kita semakin banyak baik dalam dan untuk membantu orang lain itu mungkin saya rasa akan menjadi manusia. Jadi seperti mungkin kesan dari saya. Selanjutnya dari kita mempelajari sifat empati tadi, kira-kira apa yang terbaru dari hidup manusia atau ada yang melakukan dari saya? Mungkin dari bahas yang sebenarnya ada sebagai pengalaman saya sendiri kayak gitu kalau dan yang berbeda ini saya tahu situasi kalau saya alami sendiri banyak Mungkin yang kedua, habis ini mungkin saya mencari organisasi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Karena saya melihat bahwa empati saya sangat kurang begini. Karena rasa individual saya di kota ini mungkin semakin tumbuh ya. Dan menurut saya dan sekarang udah mengabaikan pemerintah. Mungkin yang kedua yaitu kita mencari organisasi Indonesia untuk menajamkan lagi kesempatan saya. Baik, juga memang kita diskusi kali ini sama juga ada pengalaman dari teman-teman sekalian. Apa yang kita awali dengan doa, kiranya kita akan juga dengan doa. Nah, dari teman-teman sekalian ada yang bisa jadi doa. Ada Baik, sebelum kita ini memutus sebelum kita berubah, apa ada nggak bisa? Tapi juga dari kalian biar sangat motivasi kan mungkin kesannya pada lembaga yang mengumpulkan hati dan hati orang lain. Tangan kita sedang